Hadis yang berikutnya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mungkin yang saya bincangkan pada hari ini banyak perkara yang tak boleh saya sentuh karena masa yang terhad. Tak apa tuan-tuan perempuan, para asatidz sekalian, kalau ingin ada yang ditanya boleh tanyakan dalam chat. Ada masa nanti, saya bagi masa dalam berapa menit untuk kita bincangkan soalan tersebut. Kalau tak ada masa hari ini, esok hari, meski kita masih ada 3 hari lagi insya Allah untuk bincangkan perkara tersebut insya Allah. Hadis yang kelima, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang kelima daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah. Ummu Abdillah adalah panggilan Siti Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah tak punya anak. Tapi kenapa dipanggil Ummu Abdillah? Sebab dia angkat anak saudaranya, anak kakaknya, yaitu Asma, Abdullah bin Zubair, sebagai anak angkat, seolah-olah anak angkat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Justru Siti Aisyah dipanggil Ummu Abdillah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ahdas itu membuat perkara baru, mereka-reka, mengada-ada, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Apa urusan kami ini? Maksud dalam agama kami ini, dalam agama Islam ini, ma laysa minhu, mengadakan sesuatu yang bukan bagian daripadanya, fahuwa rad, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi hadis ini secara umumnya adalah berbincang berkenaan dengan amalan yang diterima dan amalan yang di-reject. Mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat penerimaan amalan, hadis ini mengatakan adalah mesti mengikut aturan. Jangan buat aturan sendiri. Dan saya rasa ini common sense, teman-teman. Ini adalah common sense. Bagaimana common sense? Kalau kita ingin lulus dalam satu university, misalkan kita masuk dalam satu university, mendaftar di UIA misalkan, lalu kemudian kita ingin mengatakan, saya ingin lulus sebagai pelajar, dapat degree daripada UIA. Ya, untuk dapat degree itu apa? Syaratnya ikut peraturan yang ada dalam university, yaitu mesti buat tugasan, halaqat bahas kena buat, ujian kena hadir, kemudian kelas kita kena hadir, apa yang ditugaskan oleh guru kita buat. Maka buat semua, engkau akan lulus. Dapatlah dianugerahkan degree. Tapi kalau engkau ingin lulus, ingin dapat degree, tapi kita buat aturan sendiri, saya nggak mau datang ke kelas, saya ingin tidur saja, lalu exam, ujian saya tak hadir, tak mau hadir, buat tugasan saya tak nak buat, tapi saya mau buat tugasan saya sendiri mengikut apa yang saya ingin. Maka adakah dia layak untuk mendapatkan degree? Saya rasa dia tak layak untuk mendapatkan degree. Nah, apa yang engkau buat tuh rad. Apa yang engkau buat ditolak, tak diterima. Kenapa? Ingin lulus, ikut aturan. Begitu juga dalam agama Islam. Ingin Allah terima amalan kita, ikut aturan yang Allah tetapkan. Ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, ikut aturan yang Allah tetapkan, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru siapa yang buat aturan sendiri, maka perkara tersebut ditolak. Maksudnya tak akan dapat pahala dan dia bukan termasuk perkara yang diterima dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tanpa ada amr kami, perintah kami, aturan kami, tak ikut aturan kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini secara umum perbahasan tersebut, makna hadis ini yaitu berkaitan dengan mana amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan yang di-reject oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila hadis ini berbincang berkenaan dengan perkara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang ditolak,
kemudian kaedahnya adalah mesti ikut aturan. Soalan kita adalah, ikut aturan itu seperti apa? Adakah mesti ucapan, mesti ada direct nas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentulah tak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau ada perintah Nabi, mesti kita buat mengikut perintah Nabi. Masalahnya ada banyak perkara-perkara lain yang Nabi tak sebutkan. Nabi tak sebutkan. Lalu kemudian, perkara tu kalau kita buat, adakah kita tak dapat pahala juga? Ataukah kita boleh dapat pahala dalam perkara ini? Justru ini berkaitan dengan makna bid'ah sebenarnya, tuan-tuan. Sebenarnya akan ada perbincangan bid'ah nanti dalam hadis ke berapa puluh, saya lupa nanti, tapi sekarang kita bincang berkenaan dengan muhdasat, perkara-perkara yang kira sebagai direka-reka dalam agama. Mana sebenarnya perkara yang dikira sebagai rekaan dan yang mardud, yang di-reject dan tidak dapatkan pahala, dan mana yang walaupun tak ada nas sarih daripada Nabi akan tapi dikira sebagai perkara taat juga. Nah, suka saya untuk sebutkan, kalau ada masa tuan-tuan ini untuk baca kitab Hasyiah Imam As-Sindi, yaitu dia menukil daripada kitab ucapan Al-Qadhi Baydawi daripada Syarah Al-Masabih. Beliau mengatakan, menjelaskan makna hadis ini, man ahdasa fil Islam, seperti man ahdasa fi amrina, maksudnya siapa yang mereka-reka dalam perkara kami, maksudnya adalah man ahdasa fil Islam, siapa yang mereka-reka sesuatu dalam agama Islam, ra'yan, yaitu satu pemikiran, lam yakun lahu minal kitabi was sunnati sanadun zahirun au khafiyun malfuzun au mustanbatun fahuwa raddun alaih. Makna hadis ini adalah siapa yang mereka-reka satu pendapat dalam agama Islam yang tak ada sandarannya dalam agama Islam daripada Al-Quran dan Sunnah. Sanadun zahir au khafi, yang tak ada sandarannya secara zahir ataupun khafi. Maknanya yang betul-betul dikira sebagai bid'ah macam ni, yaitu tak ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah secara zahir. Zahir itu secara eksplisit disebut dalam hadis, ataupun tak ada dalil secara khafi, secara isyarat. Secara eksplisit tak disebut, secara implisit pun tak ada. Malfuzun au mustanbatun, yaitu ditulis secara lafaz atau secara istinbat. Itu yang disebut sebagai bid'ah, dan itu yang kemudian di-reject. Bermakna apa, tuan-tuan puan, para asatizah sekalian? Kalau perbuatan tersebut memang tak disebut secara eksplisit, tapi dia mustanbat, boleh dikeluarkan secara istinbat daripada hadis, maka dia tidak dikira sebagai bid'ah juga. Ini yang kemudian membezakan antara bid'ah yang dikira sebagai bid'ah, yaitu yang sama sekali tak ada dalilnya. Sebab kalau kita bincang tentang dalil, tuan-tuan, saya selalu ingat saya belajar di Syria, kalau ditanya berkenaan dengan apa dalil perkara ini, apa dalil perkara tersebut, dalil dalam perbincangan para ulama, dia adalah lebih luas daripada Al-Quran dan Sunnah saja. Quran, hadis, ijma' dan qiyas itu adalah dalil muttafaq alaih yang disepakati. Ada lagi di sana dalil-dalil yang banyak walaupun mukhtalaf di kalangan para ulama, seperti istihsan, seperti maslahatul mursalah, saddu zara'i dan lain sebagainya. Apabila dikatakan tak ada dalil dalam perkara ini, bukan bermakna Quran dan Sunnah secara eksplisit saja. Akan tapi Quran, Sunnah tak ada secara eksplisit, juga tak ada secara istinbat. Tak ada secara malfuz dan tak ada mustanbat, tak ada secara zahir dan secara khafi, maka perbuatan itu dikira sebagai bid'ah. Akan tapi kalau perbuatan tersebut sekali lagi tak ada dalilnya secara zahir, akan tapi ada secara khafi, tak ada dalilnya secara malfuz, tapi ada secara mustanbat, maka tidak dikira sebagai ihdas fid din, walaupun perkara tersebut tidak disebut dalam Al-Quran, tak ada disebut secara eksplisit dalam hadis, akan tapi perbuatan tersebut dilakukan oleh kita, maka dikira sebagai amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini yang kemudian menjadi khilaf di kalangan masyarakat kita tentang
beberapa amalan tertentu, ya kan? Ada sesuatu yang tak ada dalilnya, tak ada hadisnya, yang dimaksudlah tak ada hadisnya secara malfuz, akan tapi kumpulan yang lain akan mengatakan memang tak disebutkan secara lafaz, akan tapi disebutkan secara istinbat. Dan ini yang kemudian khilaf sama ada itu masih dikira bid'ah ataupun tak bid'ah. Dan pandangan ramai para ulama, antara Imam Syafi'i adalah beliau menyebutkan al-muhdasat, perkara-perkara yang direka, muhdas, terbagi menjadi dua. Muhdas yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang mardud. Dan ada lagi muhdasat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksud beliau adalah yang diistinbat, ada isyarat daripada Al-Quran dan Sunnah, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak dikira sebagai bid'ah yang mardud. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya. Hadis yang terakhir pada hari kita pada hari ini, walaupun target saya sebenarnya adalah 10 hadis, akan tapi masa nampak tidak mengizinkan. Tapi hari ini kita berhenti pada hadis yang ke-6, yaitu hadis an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun jelas. Jadi Al-Quran telah sebutkan mana yang halal secara eksplisit, yang haram pun telah disebutkan secara eksplisit. Akan tapi Nabi ingatkan, antara halal dan haram ada lagi perkara lain yang disebut sebagai umur mustabihat. Perkara-perkara yang syubhat. Mustabihat ini menyerupai halal, tapi menyerupai haram juga. Ini perkara yang kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai orang yang tak tahu perkara ini. Sebab kalau kita kata halal, dia seperti haram. Kalau kita sebut haram, dia pun kata halal, sepertinya halal juga. Ini perkara-perkara yang syubhat. Justru hadis ini, poin utamanya adalah kita mesti punya sifat wara'. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, maka dia telah melepaskan agamanya, telah menjaga agamanya dan menjaga nama baiknya. Jadi, orang yang wara' bukanlah orang yang meninggalkan yang haram saja, tapi orang yang wara' adalah meninggalkan perkara yang hampir haram, walaupun belum pasti haram. Tapi kalau dia lihat ini sepertinya haram nih, maka dia tinggalkan perkara ini. Ini yang membedakan antara orang wara' dengan orang bukan wara'. Jadi kalau meninggalkan yang haram, semua orang mesti tinggal. Akan tapi kalau meninggalkan yang wara', hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh melakukan perkara tersebut. Jadi poin hadis inilah berkaitan dengan sifat wara' yang mesti dikembangkan oleh seorang muslim. Waman waqa, jadi siapa yang meninggalkan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang tinggalkan wara', siapa yang tinggalkan syubhat, dia telah istabra, dia telah menjaga agamanya. Maksudnya apa menjaga agamanya? Orang tak akan tuduh bukan-bukan berkenaan dengan keagamaan dia. Dia orang Islam kah bukan? Kenapa orang Islam buat kayak gitu? Kalau dikata Islam, kenapa dia buat macam tuh? Nah itu kalau dia tinggal perkara yang syubhat tuh, dia akan jaga. Tak ada lagi orang persoalkan keislaman dia. Wa irdihi, dan tak ada lagi orang yang bincangkan nama baik dia. Ird ini adalah maksudnya adalah image dia. Image dia. Walaupun jadi berkaitan dengan nama baik dia. Jangan-jangan orang kata yang bukan-bukan di luar sana. Jadi para ulama selalu mengajarkan faman kata ulama mengatakan man waqa'a fi mawadhi'it tuham. Siapa yang jatuh di tempat-tempat yang menimbulkan keraguan dan tuduhan, jangan salahkan orang lain kalau menuduh dia. Justru walaupun kita punya
istri, misalkan ada setengah orang nih Ustaz, dia punya istri yang tidak dideklar. Istri yang tidak dideklar maksudnya dia punya istri dua, satu dideklar, satu tak dideklar, tidak ditunjukkan di publik. Halal tak? Halal lah. Dia kalau dikawin dengan halal, dan ada saksi, ada cukup wali dan lain sebagainya, halal. Tapi ada setengah orang dia punya istri kedua ini dia sembunyikan saja. Lalu tiba-tiba dia kemudian datang berjalan, pegang tangan dan orang lain ya tak kenal, nampak dia dan dia lihat, kenapa dia Ustadz tuh pegang perempuan yang tidak mahram dah? Orang akan cakap yang bukan-bukan. Orang akan berbincang yang bukan-bukan. Itu namanya dia tidak menjaga dia. Dia tidak jaga diri dia. Dan salah satu sunnah baginda Nabi SAW adalah kita mesti menjauhkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesalahfahaman orang lain. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ke dalam syubhat, dia akan jatuh ke haram. Bukan maknanya jatuh syubhat terus jatuh haram. Hadis ini mengajarkan siapa yang suka jatuh ke syubhat, satu hari dia akan jatuh ke haram. Sebagaimana para ulama mengatakan siapa yang suka melakukan perkara yang makruh, satu hari akan terseret ke dalam perkara yang haram. Qarra'i yar'a haulal hima yusiku an yaqa'a fi. Seperti seorang pengembala yang dia berjalan mengembala di kawasan larangan. Satu hari dia akan jatuh ke dalam kawasan larangan. Biasanya dia di pinggir-pinggir saja, tapi satu hari dia akan jatuh ke dalam. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah kata Nabi, setiap raja dia punya kawasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah kawasan larangan Allah adalah tempat-tempat yang diharamkan itu. Justru jangan menyerempet ke tempat yang haram. Satu hari diyakin kita akan jatuh. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Nabi lagi, ketahuilah di dalam tubuh manusia ada satu daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Dan dia adalah hati. Soalan saya, apa hubungan hati dengan perbincangan halal, haram, dan syubhat? Kenapa bincang awal Nabi tentang halal, haram, lalu bincang tentang syubhat, larangan untuk mendekati haram, larangan untuk mendekati syubhat, sebab dia akan membawa kita kepada yang haram. Lalu di akhir Nabi mengatakan, ada kepentingan untuk menjaga hati. Apa kaitannya? Kaitannya adalah seolah-olah Nabi ingin ajarkan kepada kita bahwa perkara yang membuat kita jatuh ke dalam syubhat dan haram adalah kalau kita tak boleh jaga hati. Hati yang ingin selalu coba-coba, hati yang ingin selalu try. Misalkan tanyalah orang-orang yang jatuh ke dalam perkara yang haram, minum arak dan lain sebagainya, anak-anak muda tuh. Pertama-tama dia adalah ingin coba-coba dulu. Tengok, seperti orang lain, ingat seperti ini. Jadi apa yang berlaku? Akhirnya dia jatuh ke dalam perkara yang haram karena hati yang tak boleh dikawal dengan baik. Dan bagaimana kita mau cara kita untuk jaga hati adalah dengan mulakan menjaga pandangan. Siapa yang tak boleh jaga pandangan, dia tak akan boleh jaga hati. Siapa yang tak boleh jaga hati, dia confirm akan terjatuh dalam perkara yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil isnad ilal Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Hadis yang ketujuh, al-hadis sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Terjemahannya hadis yang ketujuh daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihah. Agama adalah saya terjemahkan di sini keprihatinan atau nasihat. Saya perlu menjelaskan sedikit berkenaan dengan makna hadis ini, sebab banyak dan sering disalahpahami, dan ramai juga para asatizah yang message pada saya bertanya apa sebenarnya makna ad-dinun nasihah, terutama
Kemudian ada pertanyaan daripada para sahabat, kami bertanya kepada siapa wahai Rasulullah nasihat? Baginda menjawab kepada Allah, kepada kitabnya, Rasulnya, para pemimpin dan awam kaum muslimin. Tuan-tuan dan puan sekalian, para asatizah sekalian, makna nasihat dia bukan seperti makna nasihat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kalau nasihat dalam bahasa kita adalah kasih nasihat, ceramah gitu kan, secara verbal dan lain sebagainya. Akan tapi sebenarnya nasihat ini diambil daripada kalimat nasih atau nasuh. Nasuhal asal bermakna asal madu yang jernih, madu yang bersih. Nasuhal asal bermakna madu yang bersih dan tak ada bersih daripada campuran lilin rumah lebah tersebut yang sudah disaring betul-betul pure honey, itulah disebut nasuhal asal. Dan kita juga tahu dalam bahasa kita ada yang namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Apa makna taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah taubat yang bersih, yang jernih. Jernih daripada apa? Jernih daripada keinginan untuk mengulang kembali dosa tersebut. Kalau taubat tersebut masih ada keinginan untuk kembali, maknanya belum taubatan nasuha. Nasuha adalah maknanya taubat yang betul-betul pure, jernih, murni, dan tak ada keinginan sama sekali untuk kembali melakukan dosa tersebut. Nah, sekarang kalau kita mengatakan ad-dinun nasihah, apa maknanya? Jadi kalau saya terjemahkan, para ulama mengatakan makna nasihah adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. Keinginan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Justru saya menerjemahkan makna nasihat di sini adalah nasihat adalah keinginan, ketulusan hati kita untuk memberi kepada orang lain, untuk contribute kepada orang lain, untuk menyumbang kepada orang lain, untuk berkhidmat kepada orang lain. Itu nama nasihat. Dan tak ada sifat khianat. Yang ada adalah memberi, bukan mengambil keuntungan. Nah, kalimat ad-dinun nasihah bermakna agama kita intinya adalah nasihat tuh. Seperti mana kalimat dalam hadis Nabi berkenaan dengan al-hajju arafah. Al-hajju arafah bermakna haji adalah arafah. Kita sama-sama tahu bahwa haji, manasik haji bukan cuma wukuf di arafah saja. Ada tawaf, ada sa'i, ada mabit dan lain sebagainya. Tapi kenapa Nabi mengatakan ad-din al-hajju arafah, haji adalah wukuf di arafah? Menunjukkan bahwa rukun terpenting ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Nah, apabila Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihah, bermakna agama intinya adalah sifat nasihah itu, yaitu keinginan untuk menyumbang kepada orang lain, keinginan untuk berkhidmat kepada pihak lain. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam, poin dia, inti dia adalah inti memberi sumbangan, keinginan untuk berkhidmat, keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, justru para sahabat lalu bertanya, nasihat ini perlu diberikan kepada siapa wahai Rasulullah? Qulna liman ya Rasulullah? Baginda menjawab, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang pertama, nasihat tuh perasaan untuk atau keinginan untuk berkhidmat tuh kita mesti berikan kepada Allah. Pertama, kita mesti ingin berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja di sini bermakna khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khidmat kepada kitab Allah. Yang ketiga, khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu baginda masih ada bersama kita, kita akan berikan hidup dan mati kita, harta dan jiwa kita, khidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini apabila baginda sudah tak bersama kita, maka apa yang kita buat adalah kita mesti ada keinginan untuk berkhidmat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sunnah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah ditulis sebagai salah satu bentuk khidmat kita, nasihat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam yang mulia ini, di pertengahan bulan Sya'ban ini. Yang berikutnya adalah khidmat, nasihat kita mesti kita berikan kepada a'immatil muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Ada keinginan kita untuk berkhidmat kepada mereka, tidak mengkhianati mereka. Yang berikutnya adalah kepada awam kaum muslimin, maknanya kepada seluruh rakyat, seluruh manusia. Jadi kita mesti ada keinginan untuk menyumbang kepada mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka,
bukan ada keinginan untuk menyakiti mereka atau mengkhianati mereka. Nah, justru kalau saya boleh ringkaskan macam ini, nasihah lawanannya adalah khianat. Nasihah adalah kesetiaan, keinginan untuk memberi, keinginan untuk berkhidmat, keinginan untuk menyumbang, itu nama nasihah. Lawanan dia adalah khianat, keinginan untuk menjatuhkan orang, keinginan untuk membahayakan orang lain dan lain sebagainya. Justru kalau kita mau kaitkan kepada hadis-hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan bahwa ada seorang laki-laki masuk surga karena menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Karena salah satu bentuk nasihat. Karena dia tidak ingin orang lain terjatuh di jalan tersebut, terganggu di jalan tersebut. Atau Nabi SAW mengingatkan pada masa yang sama ada orang lain yang masuk neraka karena seekor kucing. Sebab tak ada perasaan khidmat, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Justru tuan-tuan, hadis ini saya perlu, walaupun target saya pada hari ini mesti baca 10 hadis, sebab masa kita yang singkat nih, tapi saya perlu untuk wukuf atau berhenti sekejap dalam menjelaskan hadis yang sering disalah fahami, tapi mengandungi makna yang sangat hebat. Apabila Nabi mengatakan, ad-dinun nasihah, ini bukan main-main. Ini adalah inti agama Islam. Kalau agama Kristen mengatakan bahwa inti mereka adalah agama cinta misalkan, the religion of love, kita disebutkan oleh Nabi bahwa agama Islam adalah agama nasihah, bermakna agama kita adalah agama menyumbang untuk kebaikan sejagat. Kepada kebaikan semua. Kalau kita menjadi muslim tak ada keinginan untuk memberi kepada orang lain, menyumbang kepada orang lain, keinginan untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kesusahan orang lain dan lain sebagainya, maka kita belum ada sedikit pun bagian daripada agama Islam yang Nabi sebut sebagai ad-din an-nasihah. Hadis yang berikutnya yang ke-8. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala, rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, sebelum itu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Apa maksudnya? Adakah Nabi disuruh untuk berperang? Dipahami bahwa agama Islam adalah agama perang, agama pedang dan lain sebagainya. Bukan. Ini diperintahkan berkaitan dengan keadaan peperangan dalam Islam adalah perkara yang terpaksa. Kalau terpaksa dilakukan, maka tak ada jalan lain, maka perang dilaksanakan pada saat tersebut. Tuan-tuan boleh rujuk kepada ke kitab Minhaj, Syarah Minhaj Imam Asy-Syarbini. Apabila berbincang tentang jihad, beliau mengatakan bahwa selagi mana kita masih boleh menyebarkan Islam dengan cara yang lain, boleh melaksanakan berdakwah dengan cara lain, dengan cara yang tak mesti dengan peperangan, maka tidak disyariatkan untuk berperang. Tengok dalam fiqh Syafi'i kita. Nah, justru Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bermakna aku diperintahkan untuk terus kalau berlaku peperangan, maka kita akan terus berlaku peperangan tersebut sampai musuh menyerah dengan mengucapkan persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Seperti mana yang berlaku pada Sayyidina Usamah ibn Zaid. Ya, apabila dia berperang, lalu kemudian dia nampak ada seorang musuh yang membunuh ramai tentara Islam, lalu Usamah pun mendekati dia, lalu berlaku perkelahian antara dia dengan musuh tersebut. Apabila musuh sudah hampir kalah, jatuh pedangnya, Usamah tinggal nak penggal saja, tiba-tiba dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat itu Usamah pikir ini mesti karena takut pedang. Dia bukan serius mengucapkan syahadat, akhirnya dibunuh juga. Apa yang berlaku adalah baginda Nabi murka kepada Usamah dan Nabi mengatakan,
apa yang akan kau lakukan dengan la ilaha illallah kalau nanti datang pada hari kiamat? Sebab dalam Islam, perang akan berhenti kalau musuh menyerah dan menyerah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kata Nabi SAW, apabila mereka telah melakukan perkara tersebut, maka darah dan harta mereka terjaga daripadaku. Jadi, kalau seorang muslim melakukan apa yang disebutkan tadi, melakukan syahadat, dirikan sholat, menunaikan zakat, maka darah dan harta mereka maksudnya telah terjaga. Darah maksudnya dia sudah haram dibunuh. Harta mereka haram diambil. Melainkan untuk hak Islam, melainkan kalau berlaku hak Islam di situ. Seperti zakat, bolehlah ambil harta dia. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah suruh untuk ambil harta tersebut, sebab itulah hak Islam. Kemudian, kalau mereka melakukan perkara pembunuhan dan lain sebagainya, maka itu pun hak Islam, boleh dibunuh pada saat tersebut. Akan tapi kalau mereka tak melakukan perkara itu, maka haram untuk disentuh hartanya dan darahnya. Hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka terpulang kepada Allah. Jadi, apa hukum hakam yang kita ambil daripada hadis ini? Yang paling penting, message pada hadis ini adalah Islam memperlakukan orang lain mengikut zahir. Mengikut zahir dia. Kalau kita lihat orang tu sudah melakukan salat, orang tu melakukan zakat, jangan sekali-kali kita katakan engkau ni pura-pura saja. Engkau sebenarnya munafik saja. Engkau sebenarnya bukan orang Islam, akan tapi engkau cuma melakukan perkara ini untuk mengelabui orang lain, dan perkara itu haram di sisi agama Islam. Nabi mengatakan kalau orang sudah syahadat, sudah mendirikan salat, menunaikan zakat, maka by right dalam Islam status dia adalah seorang muslim. Adapun dia betul-betul atau tak betul melaksanakan salat itu, adakah dia betul ikhlas tak ikhlas, atau dia takut takut manusia atau takut Tuhan, bukan urusan manusia. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan hisab dia. Dan ini salah satu hadis penting terutama pada zaman sekarang, apabila saya yakin di Indonesia dan di Malaysia sama dalam perkara ini, ada isu di sekumpulan manusia yang membunuh kaum muslimin di masjid sendiri. Dia orang Islam, tapi membunuh orang Islam yang tengah salat juga. Membunuh orang lain yang sesama Islam, padahal kita katakan itu orang Islam, kenapa engkau bunuh? Dia katakan dia munafik aja. Islam salatnya tak diterima, zakatnya tak diterima. Justru ini adalah bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam, sekali lagi Nabi ingatkan, kalau orang sudah menunjukkan Muslim, zahirnya Islam, penampilan dia Islam, maka bukan urusan kita untuk belah dadanya, ingin tahu apakah dia betul-betul Islam atau bukan Islam. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hisabuhum 'ala Allah. Kita sebagai seorang mukmin hanya perlakukan dia mengikut zahir dia. Nah, justru kalau dia meninggal dunia, kuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau dia meninggal dunia, kita urus jenazahnya mengikut hukum hakam Islam. Kenapa? Kita perlakukan manusia mengikut zahir. Apa yang dia tampilkan, itulah yang kita terima, sedangkan apa yang berada dalam hatinya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya ke-9.